Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gustian dari jurusan Informatika 2018. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang deep learning dalam rangka ujian tengah semester tahun ajaran 2020-2021. Oke, langsung aja kita menuju ke videonya. Nomor 1. Definisi dari neural network dan apa saja hasil sistem kerja neuron tersebut. Jadi jawabannya itu neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan simulasi atau rangsangan, melakukan proses dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi simulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Nomor 2, activation function yang dihasilkan dari sistem kerja neuron berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut aktif atau tidak. Apa yang dimaksud dengan kata aktif? Jadi sesuai dengan namanya, activation function berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan dari weighted sum dari input. Secara umum terdapat dua jenis activation function, yaitu linear dan non-linear activation function. Nomor 3, jelaskan definisi, proses, fungsi, dan contoh dari supervised learning dan unsupervised learning. Yaitu definisinya, supervised learning itu metode dengan adanya latihan. Metodenya itu berupa regresi atau ANN, Artificial Neural Network, SVM, Support Vector Machine. Sedangkan yang unsupervised yaitu tanpa adanya latihan dan tanpa adanya guru. Misalnya kita punya sekelompok pengamatan atau data tanpa ada label tertentu, maka dalam unsupervised dilakukan pengelompokan data ke dalam kelas yang kita kendaki. Untuk metode unsupervised itu cluttering dan SOM atau self organizing map. Prosesnya dapat dilihat dari gambar berikut ini. Jadi di sini ada input data dan ada outputnya. Terus di training proses lalu keluar resultnya. Di sini ada table, ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, dan juga ada kelasnya. Fungsi dan contohnya. Contohnya itu ada sekelompok mahasiswa dalam kelas. Seorang dosen akan mengelompokkan beberapa orang ini ke dalam beberapa kelompok. Misalkan jumlah kelompok ada 4, maka mahasiswa dikelompokkan menurut kesamaan ciri berdasarkan indeks prestasi, jarak tempat tinggal, atau gabungan keduanya. Dalam dua dimensi, sumbu X mempresentasikan indeks prestasi, sumbu Y mempresentasikan jarak tempat tinggal. Untuk teknik unsupervised, contohnya mahasiswa sebagai objek dari tugas kita bisa dikelompokkan dalam 4 kelompok menurut kedekatan IP dan jarak tempat tinggal. Pengelompokan ini diasumsikan dalam suatu kelompok, anggotanya harus mempunyai kemiripan yang tinggi dibanding anggota dari kelompok lain. Teknik unsupervised. Output dari unsupervised dipakai sebagai guru dalam proses training dengan menggunakan teknik pengenalan data dan dalam memisahkan data training dan data testing. Maka diperlukan fungsi pemisah. Nomor 4, jelaskan bagaimana machine learning muncul sebagai bagian dari AI atau Artificial Intelligence. Machine learning menurut SAS adalah metode analisis data yang mengotomatisasikan pembuatan model analitis. Machine learning merupakan cabang dari Artificial Intelligence berdasarkan gagasan bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasikan pola, dan membuat keputusan dengan interferensi manusia yang manual. Dengan machine learning, komputer dapat menangani situasi baru melalui pelatihan mandiri, pengalaman, analisis, dan observasi. Kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau ML dapat menawarkan
para profesional keamanan TI cara untuk menegakkan praktik keamanan siber yang baik dan mengecilkan permukaan serangan alih terus-menerus mengejar kegiatan jahat. Nomor 5, jelaskan tentang deep learning berdasarkan video pelajaran 1 dan 2. Jawabannya itu, deep learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional karena deep learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan dalam domain manusia. Deep learning dikembangkan pada tahun 1950, namun baru tahun 1990 dapat diaplikasikan dengan sukses. Learning algoritma yang digunakan sekarang pada taks yang kompleks hampir sama seperti learning algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah permainan pada tahun 1990. Meskipun model algoritma yang digunakan berubah menjadi training yang sederhana dari arsitektur deep learning. Nomor 6, jelaskan peranan TensorFlow dan keras dalam deep learning serta perbedaan antara keduanya. TensorFlow adalah pustaka perangkat lunak, sumber terbuka dan gratis untuk pembelajaran mesin. Ini dapat digunakan di berbagai tugas, tetapi memiliki fokus khusus pada pelatihan dan inferensi jaringan neural dalam. TensorFlow adalah pustaka matematika simbolis berdasarkan data flow dan pemrograman yang dapat dibedakan. Nah, sedangkan keras ini menggunakan untuk melakukan semua itu dengan relatif lebih cepat daripada pure TensorFlow. Karena jika dibandingkan dengan keras, TensorFlow serasa lebih low level meskipun sudah ada TF layer yang baru. Jadi keras ini sebenarnya adalah wrapper dari TensorFlow untuk lebih mempermudah kita lagi. Oh iya, nggak hanya TensorFlow yang disupport, tapi kita bisa mengganti backend yang akan kita gunakan saat ini. Kita bisa menggunakan TensorFlow, Theano, dan CNTK sebagai backend dari keras. Nomor 7, jelaskan neural network dan berdasarkan supervised learning. Cara kerja neural network dapat dianalogikan sebagai hanya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut sebagai supervised learning. Sebuah neural network dikonfigurasikan untuk aplikasi tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Proses belajar yang terjadi dalam sistem biologis melibatkan penyesuaian koneksi sinaptik yang ada antara neuron. Dalam halnya pada neural network, penyesuaian koneksi sinaptik antar neuron dilakukan dengan menyesuaikan nilai bobot yang ada pada setiap konektivitas baik dari input maupun output. Neural network memproses informasi berdasarkan cara kerja otak manusia. Dalam hal ini, neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan yang saling terhubung dan bekerja secara paralel untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Di sisi lain, komputer konvensional menggunakan pendekatan kognitif untuk memecah masalah, di mana cara pemecahan masalah haruslah diketahui sebelum untuk kemudian dibuat menjadi beberapa instruksi kecil yang terstruktur. Instruksi ini kemudian dikonversi menjadi program komputer dan kemudian ke dalam kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.